bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la bal antum ashabi. Siapa itu saudaramu ya Rasulullah? Saudara saya yang datang setelah saya, tidak bertemu dengan saya, beriman kepada saya, dan mengikuti saya. Siapa itu? Antum semua ini yang dijadikan saudaranya Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengajak semua yang ada di majelis yang mulia ini, marilah kita menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad cinta kepada kita. Yang belum menikah semoga segera menikah insya Allah. Yang sudah menikah ditambah keharmonisasiannya di dalam rumah tangga. Yang punya anak semoga anaknya soleh dan solihah. Maka saya mengajak semua yang hadir mulai malam ini, yang belum sholat atau yang sholatnya hanya Idul Adha saja, mulai malam ini kita berjanji untuk sholat sehari 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai saat ini kalau ada orang tua yang masih sakit, dengan ucapan kita berjanji, ya Allah, saya ingin membahagiakan orang tua saya untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Maka semoga dengan pertemuan yang mulia pada malam hari ini, kita diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan keselamatan, hajat kita dimuliakan oleh Allah, dan dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan semua saudara-saudaraku yang ada. Saya berpesan kepada antum, kalau antum nanti masuk surga dan tidak melihat saya di sana, ini pesan saya kepada antum. Janji nggih? Kula badhe ngomong ngeten jenengan pirengaken nggih? Wah, wong Jawa rupane. Oh, kata wong Jawa. Kula saya minta tolong ke antum, kalau antum nanti masuk surga dan tidak melihat saya, cari saya di surga yang lebih tinggi. Mungkin anak sudah di atas, nunggu antum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pontianak, waktu dan tempat kamu silakan. Sholli ala Muhammad. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh asatid, para guru, Tuan Guru Ustadz Somad Sohibul Baik, Tuan Guru Ustadz Dasar Latif, para habaib Habib Muhammad bin Anis, dan para pejabat yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, bapak ibu, ayah bunda, abang kakak yang baik-baik yang tempat ini, semoga kita semuanya dirahmati dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Di kesempatan yang singkat ini, saya izin cerita. Ada satu kejadian di zaman salah satu khalifah. Beliau bertanya kepada seorang mufti, seorang ulama, seorang ustadz, kenapa kita yang beragama Islam ini, khalifah ini bertanya, kenapa kok kita sepertinya mundur, sedangkan yang lain sepertinya maju. Mufti ini meminta waktu 3 hari untuk beristikharah. Kasih saya waktu. 1 hari nggak ada jawaban, 2 hari nggak ada jawaban, 3 hari nggak ada jawaban. Di hari selanjutnya dia bilang ini jawabannya. Begitu Raja Khalifah buka kertas, dibaca tulisannya. Tulisan apa dalam kertas tersebut? Di kertas tersebut ditulis hadza laisa min amri. Marahlah Khalifah tersebut, tersinggung dia. Dia bilang pancung ustadz ini, pancung mufti ini, yang memberikan jawaban ini pancung kepalanya. Karena saya sebagai pemimpin tersinggung. Saya sudah tunggu 3 hari, gak ada jawaban. Kata si mufti bilang, saya justru istikharah, jawabannya ini. Dia bilang Anda meremehkan saya. Apa jawabannya? Ini bukan urusan
saya. Sebelum Anda pancung kepala saya, kata si Mufti, saya pengen jelaskan, kita mundur karena hampir semua orang yang saya lihat dan saya temui mengatakan kalimat ini terhadap saudaranya. Ada yang di Palestina bersedih, dia jawab, ini bukan urusan saya. Ada anak yatim gak bisa makan, ini bukan urusan saya. Ada yang datang sogok-sogok untuk pemilu, ini bukan urusan saya. Dulu almarhum ayah saya pernah pesan, dan ini pulpennya saya bawa. Saya ingat pesan ayahanda saya bilang, kalau ada pemimpin gak masuk surga, rugi. Karena pemimpin itu amalannya tekeng, kalau kata orang Bugis. Tekeng, Ustaz. Amalan pemimpin bukan sholat, itu amalan orang Islam. Bukan puasa, amalan pemimpin bikin kebijakan. Himbauan, mau dibawa kemana hubungan kita? Bawa ke surga. Orang-orang tua sekolahkan anak-anaknya ke pondok. Para guru-guru ngaji kampung tetap semangat ngajar. Saya punya saudara ketemu sama seorang guru ngaji kampung di pedalaman Kalimantan, naik motor 10 jam Ustaz, untuk memandikan salah satu jenazah mu'alaf yang ancamannya kalau tidak dimandikan kalau tidak didatangi tempat itu akan dimandikan secara agama lain. Ustadz ini naik motor 10 jam hanya untuk mandikan satu jenazah. Berbagai macam tantangan dunia dakwah untuk mandikan jenazah saya ketemu, itu dibayar cuma 2.500, nggak dikubur 10.000 untuk 4 orang. Maka kalimat ini bukan urusan saya, itu bikin kita mundur. Dan saya yakin orang di Pekanbaru pasti sayang sama saudaranya dan peduli sama sebelahnya. Mudah-mudahan kita punya rasa, punya hati. Allah bangkitkan hati dan rasa kita untuk satu katanya, peduli. Mau lihat anak-anak muda, ayo ke masjid, abang-abang. Kita semua pernah salah tapi pengen soleh. Kita pernah nakal tapi pengen beramal. Kita semua pernah bermaksiat tapi pengen taat. Semoga Allah izinkan kita yang tua-tua ini mengestafetkan kebaikan, mengestafetkan kebenaran. Anak-anak muda terus balik ke masjid. Kita pasti balik ke masjid. Karena Mas Ari sudah berdiri, itu artinya waktunya selesai. Pembicara yang baik tahu kapan harus berhenti, gitu ya. Jazakumullah khair, menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.